Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآمن نفعه وببركة عمره وبركة الدارين آمين آمين يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر رب إني خير قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah Majlis Taklim Musalla Al-Hasanah rahimahumullah, khusus Waalaikumsalam kita Allah Bapak Haji Muhammad Said serta keluarga Bapak kita Mukarram Haji Diri Iskandar Esos, sama kita hormati para orang tua kita, di antaranya para jajaran, kemudian yang paling sepuh RT 07 Bapak Muhasan, Bapak Berhasan, sama kita hormati Haji Mulyani dan Tismat Pak Haji Surit, dan juga orang tua kita Pak Isani dan juga Pak Haji Nomi serta Pak Mukarram, Pak Guntur dan juga Haji Iwan. Kemudian mana tadi Bang Haji Juanda ada. Kemudian bendahara Masjid Mukarram Bang Haji Zaidi, seluruh yang hadir yang mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu-satu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur alhamdulillah dengan dilihat dari berkenan kita bisa hadir kembali di majlis yang kita cintai ini dalam rangka mencari ridha Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alangkah bangganya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sekecil apapun yang dilakukan itu
prestasinya pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap langkah. Nah ini termasuk sekarang padahal tantangannya hujan, tapi enggak burung juga bisa datang. Alhamdulillah. Ini berarti menunjukkan bahwa imannya sudah kuat-kuat semua. HP baru iPhone. HP mahal kagak mungkin rusak. Ininya rusak ya, ininya. Ini ya, benar bukan HP-nya ya. Ininya rusak. Iya, iya. Baik hadirin, sebagai mukadimah kita mendapat apresiasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah ini keberuntungan buat kita. Kata Nabi, afdalul amal di dunia thalath. Paling afdal perbuatan di alam dunia ini ada 3. Yang pertama, thalabul ilm, menuntut ilmu. Yang kedua, wal jihad, dan yang ketiga, wal kasbu minal haram. Ketiga-tiganya ini hadirin, kalau banyak umat Nabi kita Muhammad SAW mereka paham tentang fadilah ini, niscaya tidak akan ketinggalan untuk melakukan 3 hal ini. Insya Allah. Ini sudah termasuk nih. Apa yang bapak-bapak lakukan ini udah mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Thalabul ilm, orang menuntut ilmu itu tantangannya ada nggak, Pak? Ada. Apa di antaranya? Asal males. Itu yang paling berat, itu dia. Itu alasan paling klasik dari dulu. Apalagi kalau orang belajar ilmu alat, ilmu nahwu misalnya. Yang belajar misalnya ada 20 orang, paling yang sampai tuntas 2-3 orang. Kagak bakal kuat karena begitu beratnya godaannya. Nah setelah orang dapat ilmu, ini orang-orang yang ngaji ini beruntung. Kan ilmu itu harus dihiasi. Karena orang punya ilmu tanpa dihiasi niscaya sia-sia. Apa hiasan ilmu? Ini kita biar pada tahu. Zinatul ilmi at-tawaddu wal adab. Jadi perhiasan ilmu itu adalah sikap tawadhu dan juga adab atau sopan santun. Kalau orang tukang ngaji, sekecil-kecilnya dia bakal tahu. Sehingga begitu nanti dia berumah tangga, lalu begitu dia berumah tangga, kan dia punya anak. Punya anak minimal dia kasih tahu untuk anaknya. Kalau orang dulunya ngaji, karena saya dulu tahunya belajar adab itu dari orang tua dulu, baru dari orang lain. Saya diajarin hal-hal yang terkecil. Nanti kalau kamu berada di masjid atau berada di mushola, misalnya kamu mau ngelewatin orang tua, itu tangan dulu tuh. Paham gak Pak maksudnya? Ini perlu dikasih contoh nih. Jadi jangan sampai anak-anak sekarang ini karena mengerti adab, akhirnya mereka tuh main lompat-lompatin aja, padahal di sini ada orang tua.
ini nggak punya ilmu, orang tuanya nggak punya ilmu, tapi bagi anak yang punya ilmu pasti dia ngikutin ajaran orang tuanya. Mau lewat depan orang bisa sini ada orang, minimal tuh segitu aja orang tuh udah salut, berarti ini orang benar-benar punya ilmu. Jadi benar tinggian adab daripada ilmu. Nah coba sekarang kita lihat Gubernur Jawa Barat. Kalian, dia orang nomor 1 di Jawa Barat, tapi ketika ketemu gurunya dia, Masya Allah, cium tangan sama gurunya. Itu kan dipublikasikan, disorot, nggak gengsi, dan dia nggak merasa paling tinggi, paling hebat di Jawa Barat. Itu yang kita bisa pelajari, subhanallah. Siapa bilang dia musuh Islam? Malu orang yang mengatakan dia musuh Islam. Justru prakteknya itu dia menjunjung tinggi ajaran Islam. Kita kalau nyontoh Nabi makin jauhan, itu aja kita contoh itu, Masya Allah. Iya, mau nyontoh seorang pemimpin kayak begitu aja kita ini belum tentu mampu, belum tentu bisa. Siapa sih kita, gitu kan? Bahkan nggak pusing-pusing kalau DKI mah ada anak tawuran kumpulin aja suruh baca selawat. Jadi ilmu penting. Mengapa sih masjid ada ruhnya, musola ada ruhnya kalau di situ ada taklim. Kalau satu saat bahwa masjid tersebut nggak ada taklim, musola tersebut nggak ada taklim, jangan harap ada ruhnya di situ. Sepi kayak kuburan hadirin. Tapi kalau ini, Masya Allah, saya mah yakin banget ini pasti orang-orang yang berada di lingkungan ini itu sama waktu begitu tepat, getol, dan juga rajin, luar biasa. Bahkan saya dengar kabar di Masjid Al-Mu'minun itu sebelum subuh ini jamaah ini sebelum subuh itu beduk udah di masjid. Itu kabar baiknya begitu tuh. Kan gila kita. Bener nggak Bang Haji Yonda? Benar ya. Jadi sebelum maghrib ya beduk udah di. Yang kedua, wal jihad. Jadi amal yang paling bagus di dunia ini adalah orang yang berjihad. Jihad yang dimaksud ini kembali kepada tadi, jihadun nafsi, bukan jihad bermakna perang. Kalau orang berkonotasi bahwa jihad itu perang, itu yang sekarang berkecamuk di Palestina. Tapi di kita bukan. Perang sesungguhnya adalah memerangi hawa nafsu. Contoh, kita mau berangkat, turun hujan, padahal kita mau ngaji. Itu kira-kira jadi berangkat apa? Di situ tuh baru melawan hujan aja kita udah nyerah. Orang dulu coba kita lihat bapak-bapak kita mau berangkat sembahyang berjamaah, mau berangkat ngaji, payung belum ada, dia nembang tuh pohon pisang ataupun kajar-kajar. Yang penting dia bisa, iya, buat mayungin, jangan sampai kehujanan. Itu dulu orang sampai begitu berjuang berjihad. Emang jalannya enak, beceknya luar biasa, lengkap banget. Kalau dia pakai sendal sepek aja itu bacret, akhirnya ya pantatnya pada potong. Tapi itu perjuangan yang nikmat luar biasa. Terus sekarang ada nggak jalanan yang jelek? Udah nggak ada Pak.
apalagi yang namanya didekati, Masya Allah semua jalanan udah indah. Kemudian yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya bahwa amal yang paling cakep di dunia adalah al-kasbu minal halal. Orang bekerja mencari barang yang halal. Artinya pagi-pagi kita niat ninggalin keluarga untuk mencari nafkah. Itu kan bentuk pekerjaan yang halal. Itu dari mulai berangkat kita dicatat pahala sampai kita kembali lagi ke rumah. Jikanya kalau dia RT itu adanya di ujung bolpen, itu enaknya jadi RT gitu, atau jadi RW. Sehingga pada saat tamu datang ke rumah kita, itu pada saat dia tanda tangan tuh udah dapat pahala tanda tangan doang. Kemudian di bawah buku dikasih tuh amplop. Itu nggak buru-buru dia buka. Begitu tamunya pamitan, ayo ngaku baik-baik. Alhamdulillah, itu kan rizqun min Allah yang memang jalannya berbeda-beda. Inna sa'ada yakum lasya. Sungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Ada yang modelnya kayak begitu, ada yang memang harus keluar dari rumah, kerja sebulan baru digaji, ada yang kerja harian, ada yang dapatnya mingguan. Kalau dia udah masang bata tuh dapat hari Sabtu, itu hari yang paling bahagia bagi dia. Gila. Makanya lihat apa, tukang batu, kapan dia senyumnya? Itu dari mulai Jumat sore udah mulai datang senyum-senyum, karena besok mau hari Sabtu. Begitu hari Sabtu datangnya juga getar. Itu bedanya, hari yang membuat berbinar-binar. Insya Allah. Ada juga yang memang 2 minggu sekali. Baik hadirin, kita buka fikih sekarang. Kita masih berbicara tentang masalah sholat gerhana, sholat yang memang memiliki sabar. Faslun wa sholatul kusufi lisyamsi. Sudah ketemu belum? Wa sholatul kusufi lil qamari kullu minhuma sunnatul muakkadah. Fasal yang menerangkan tentang sembahyang gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Kullu minhuma, masing-masing sholat ini, artinya gerhana matahari dan gerhana bulan, sunnatul muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah itu terbagi 2. Ada yang sunnah biasa, ada yang muakkadah. Artinya ada yang biasa, ada yang sangat ditekankan, sangat kuat. Fa in bata ay hadhihi shalat lam tuqda ay lam yusra qada'uha. Kalau sekiranya sholat tersebut itu emang udah lewat waktunya, ya nggak perlu diqadha. Artinya nggak perlu lam yusra, nggak perlu dijalani. Ya udah waktunya habis, ya udah. Misalnya gerhana, ternyata diramali gerhana itu terjadinya cuma 1 jam. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Begitu kita udah siap-siap mau sholat, ngumpulin orang, ternyata udah kembali lagi terang seperti semula, maka ya sudah, nggak perlu pakai
dikodok. Nggak usah kita melaksanakan kalau memang udah habis waktunya. Jadi sholatnya itu pada saat terjadi gerhana. Karena sebab gerhana, maka kita disunahkan untuk sholat. Aylam yusyar qadauha wa yusalli li kusufi syamsi wa kusufil qamari rak'ataini. Sebagian baik untuk gerhana matahari dan juga gerhana bulan itu 2 rakaat. Yuhrimu biniyati sholatil kusuf, kemudian dia takbiratul ihram untuk niat melaksanakan sholat gerhana. Cuma memang harus ditakyin. Artinya kalau kita sholatnya gerhana matahari, ya harus kita sebut usolli sunnatul khusyuk bil qamar asufil syamsi raka'ataini. Kalau kita makmum, ya makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Begitu juga kalau gerhana bulan, usolli sunnatul khusufil qamar raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tsumma yarfa'u ra'sahu minal ruku'. Tsumma ba'da iftitah. Nah, setelahnya dia takbiratul ihram, lalu dilanjutkan dengan baca doa iftitah. Setelah dia baca iftitah wa ta'awud, kemudian dia baca ta'awud, dia yaqra'ul Fatihah, lalu dia membaca surat Fatihah. Nah, habis baca surat Fatihah itu bukan harus ruku. Kalau di sini kan cuma simpelnya saja. Sebetulnya harus baca surah. Di kitab lain pun dijelaskan seperti itu. Jadi setelah kita baca Fatihah, baca surah. Bahkan pada saat rakaat pertama, berdiri yang pertama, itu dianjurkan kalau bisa surat Al-Baqarah sampai hatam. Surat Al-Baqarah sampai selesai. Sempurna maksudnya. Berarti 286 ayat. Kira-kira kita berdirinya bisa nggak ya? Kuat nggak ya? Dan orang yang bisa berdiri sampai bengkak kakinya kan cuma di sini doang. Kemarin waktu terawih. Ini sudah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana tempat jarang banget hadirin orang yang sembahyang terawih sampai bengkak kaki. Ini luar biasa. Itu dokter salah diagnosa kali ya. Padahal bengkaknya itu karena emang lama berdiri gitu. Tiap malam 23 rakaat, tiap malam 23 rakaat. Tsumma yarka'u, kemudian dia rukuk. Begitu selesai dia baca surah, dia rukuk. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian dia angkat kepalanya. Minar ruku, dari ruku. Tsumma ya'tadilu, kemudian dia tidak berdiri. Nah, pada saat dia berdiri, lalu dilanjutkan dengan tsumma yaqra'ul Fatihah tsaniyan, dia baca surah Fatihah yang kedua. Habis baca surah Fatihah yang kedua, baca lagi itu seukuran 100 ayat. Banyak nggak 100 ayat? Kalau tadi kan surat Al-Baqarah sampai full tuh 280. Kemudian begitu di rakaat diri yang kedua,
baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca surah sekedar 100 ayat. Jangankan 100 ayat, kita hadirin sekelas kita itu baca Al-Mulk aja, baca Waqiah, Masya Allah, itu imam besok-besoknya pasti pada ngomong. Apalagi sembahyang subuh, di mana dirinya belum pada jejak, lalu si imam bacanya itu misalnya surat Al-Mulk sampai habis, lalu di rakaat kedua dia baca amma yatasa'alun, pasti dia ngomong besok-besok sama temannya, gua kagak ke masjid dah sembayangnya, gua kagak kuat, Masya Allah, ampun, gua berdiri sampai lembutan. Dulu sembayang Jumat saya pernah jumpai, ada di samping saya itu salah satu jamaah, ya mungkin orang baca kelamaan terus dia sampai lagi diri seperti tidur, kejongkok jatuh itu mah. Jadi emang kita jadi imam kudu nengok ke belakang juga kali ya. Kalau kita lihat banyak aki-aki yang tua-tua, iya artinya maksudnya sebelum kita usolin gitu, kita tengok dulu sambil merapatkan barisan, meluruskan barisan. Begitu kita lihat, wah muda semua, kuat ini mah, ditancap, digas. Nah setelahnya kita baca surah yang kedua kalinya, tsumma yarka'u tsaniyan, kemudian kita disuruh rukuk untuk yang kedua kali. Akhaffa minal ladzi qablahu. Ini lebih ringan lagi dari rukuk yang pertama tadi. Kalau rukuk yang pertama tadi itu kalau bisa lamanya sekedar orang membaca 50 ayat Al-Quran. Lama gak rukuk? Ini kalau menurut yang sebenarnya ini seperti ini hadirin. Apakah pernah Nabi melaksanakan rukuk selama ini? Pernah. Dalam kitab Musburiyah diceritakan di dalam hadis yang panjang itu, satu ketika begitu Nabi lagi sedang sholat subuh, Sayyidina Ali dia agak lambat. Mengapa dia lambat? Sebetulnya dia bisa tepat datang karena begitu dia keluar dari rumahnya, dia lagi jalan, di tengah jalan ada kakek-kakek jalan berpitah-pitah, lalu dia mondului takut kagak sopan. Ini tawadhunya Imam Ali atau Sayyidina Ali. Dia ikutin tuh si kakek-kakek. Begitu dia ikutin, kirain si kakek mau ke masjid, kagak taunya belok dia ke masjid. Nah itu pada saat Nabi lagi ruku, Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril tahan Muhammad lagi sedang ruku. Begitu ditahan, rupanya nungguin Sayyidina Ali supaya keburu. Allah Maha Kuasa, itu matahari ditahan sehingga Sayyidina Ali masih keburu untuk ikut sholat berjamaah. Itu pentingnya sembahyang berjamaah. Lalu usai sembahyang Nabi ditanya para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau ruku begitu lama? Ketika aku ruku, ini belakangku, pundakku ditahan oleh Jibril. Karena kata Jibril, Sayyidina Ali karramallahu wajhah lagi jalan, dia ngikutin kakek-kakek, kemudian disangkanya kakek itu Islam, katanya Yahudi. Karena dia belok, bukan masuk ke dalam masjid. Allah nyuruh tahan oleh malaikat Jibril dan pundakku dipegang terus oleh beliau. Akhirnya Ali bisa ikut sholat berjamaah. Jadi besok-besok nih Pak, misalnya entah itu di Al-Mu'minun atau di sini, imam udah usolli,
Pak DKM belum datang. Kalau bisa ditahan tuh pundaknya si imam. Kalau udah muncul DKM baru bangun. Jadi emang begitu lama rukuknya, kalau sampai 50 ayat berarti baca subhanallahnya berapa kali ya? Summa ya'tadilu thaniyan, kemudian i'tidal untuk yang kedua kalinya. Summa yasjudu sajadataini, kemudian sujud dua sujud. Bituma'ninati fil qulub. Sujud kemudian juga harus diiringi dengan tuma'ninah, karena tuma'ninah itu termasuk rukun dalam sholat. Dan rukun sholat ini berlaku baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi kita dianjurkan bahwa ketika kita sholat jangan lupa waktu ruku harus dengan tuma'ninah, waktu istidal harus dengan tuma'ninah, saat sujud harus dengan tuma'ninah, duduk antara dua sujud juga harus dengan tuma'ninah, sujud lagi juga harus dengan tuma'ninah. Artinya tuma'ninah itu adalah as-sukutu ba'dal harakah. Jadi kita diam sejenak setelah bergerak. Allahu Akbar, kan jadul, diam sejenak tuh. Nah, itu yang disebut dengan tuma'ninah. Sekedar kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih pada saat ruku. Dan itu disunnahkannya 3 kali. Dan imam nggak boleh baca itu lebih dari 3 kali, misalnya sampai 4 kali. Itu nggak dibenarkan seorang imam baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la sampai 4 kali. Cukup dengan 3 kali. Bisa dipahami ya. Apalagi si imam bacanya sampai 10 kali, itu nggak boleh. Kecuali pada saat sujud terakhir, ya sholat apa saja, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau sholat fardu atau sholat sunnah pada saat sujud terakhir itu kan kita disuruh minta tuh, selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita dianjurkan untuk minta Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kemudian minta lagi kita selain itu dijauhkan dari api neraka. Dan kalau bisa yang terakhir mintanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu di setiap sujud. Nah, kalau imam baca itu berarti sudah melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa yasjudu sajadataini bituma'ninati fil qulub. Di setiap kali sujud harus tuma'ninah. Thumma yusalli rak'atan. Nah, itu tadi tuh baru dapat 1 rakaat dah tuh. Dirinya 2 kali, rukunya 2 kali, i'tidalnya 2 kali. Kemudian sujudnya juga 2 kali. Itu baru disebut dapat 1 rakaat. Nah, kemudian kan kita bangun lagi nih untuk menuju rakaat yang kedua, karena tadi dihitungnya baru 1 rakaat. Summa yusalli raka'atan tsaniyatan. Kemudian bangun lagi untuk melakukan rukun ya, atau sholat rakaat yang kedua. Biqiyamaini sama dengan 2 kali berdiri juga, wa qira'ataini juga dengan 2 kali bacaan, maksudnya Fatihah, kemudian surah juga. Dan ukurannya kalau di rakaat yang kedua, kalau bisa nih berdiri pertama setelah Fatihah bacanya
surat Ali Imran full. Banyak nggak kira-kira? Atau kalau enggak, ya sekedar 100 ayat. Kemudian nanti di rakaat atau di rakaat kedua, di berdiri yang kedua atau berdiri yang keempat itu surat An-Nisa. Tapi kalau emangnya kita belum sanggup, makomnya belum sampai, ya cukup dah di rakaat pertama, diri pertama Al-Baqarah tuh baca di ayat terakhir. Itu juga udah lama banget tuh. Karena itu belum ditambah lagi dengan khutbah. Nanti mau berapa jam selesainya? Bikiyamaini wa qira'ataini wa ruku'aini, juga dengan 2 kali ruku', wa tidalaini, dan juga dengan 2 kali iktidal, wa sujudaini, dan 2 kali sujud. Wa hadza makna qawlihi fi kulli raq'atin min huma qiyamani yutilu qira'ata fihima. Nah, inilah yang dimaksud bahwa setiap satu rakaat dari 2 rakaat tadi itu, sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari itu qiyamani, artinya 2 kali berdiri, yutirul qira'ah fihima, kemudian dianjurkan untuk membaca surah yang agak panjang tuh dari keduanya. Artinya rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, kama sayati di kulli rakatin. Nah, sebagaimana juga nanti akan ada keterangan di setiap satu rakaat ruku'ani yutilu tasbih bihima duna sujud. Nanti bahwa ruku' harus lebih panjang daripada sujud. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.